Halo, balik lagi bersama Oplopers. Di video kali ini kita akan review manga One Piece chapter 1073. Seperti biasa, ada baiknya untuk kalian subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya channel ini terus berkembang. Ada sedikit informasi buat kalian yang mau menjadi konten kreator di Best Station. Persyaratannya cukup gampang. Jika berminat, silakan hubungi nomor WhatsApp di browser video. Tidak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Manga One Piece chapter 1073 sudah terbit pekan ini melanjutkan petualangan bajak laut tepi jerami di Pulau Egghead. Chapter ini berjudul Buckingham Stasi. Diawali dengan cover story lanjutan chapter lalu tentang sekelompok ilmuwan muda Max. Vegapunk yang cinta damai membuat senjata perang tank, tapi mengeluarkan bunga ketika pelurunya ditembakkan. Hal itu membuat tiga temannya terheran-heran. Lanjut ke cerita utama di Pulau Egghead. Terlihat Kaku pingsan setelah dihisap seperti vampir oleh Stasi. Rekannya di CP0. Rock Lucy pun kaget dan marah. Dia menyerang untuk membunuh Stasi dengan jurus Unbroken Hell alias Zanshin. Namun ternyata yang diserang hanyalah bayangan Stasi. Stasi lalu mengeluarkan lipstick yang ternyata mengandung batu laut. Stasi yang sekarang memiliki sayap seperti kelelawar tiba-tiba sudah berada di belakang Lucy dan menggigit lehernya. Brook dan Zoro yang melihat peristiwa itu keheranan. Kok bisa CP0 menyerang CP0? Apakah sudah terjadi perpecahan? Stasi lalu mengabari para kloningan Vegapunk dengan Denden Mushi kalau dia sudah membuat agen CP0 lainnya sudah tertidur. Di layar monitor, para kloningan Vegapunk dan anggota topi jerami pun kaget dengan tindakan Stasi. Vegapunk Saka pun berkomentar, ternyata setelah 20 tahun bersembunyi, Stasi masih mengenali sekutunya. Robin pun kaget bukan kepala. Ternyata Vegapunk mengirimkan seorang mata-mata ke badan intelijen. Dan Stasi lah orang yang bisa dipercaya yang beberapa waktu diminta tolong oleh Vegapunk untuk membereskan CP0. Stasi adalah kloningan dari Mrs. Buckingham, salah satu anggota bajak laut Rock. Stasi juga bilang dia tidak punya otoritas untuk menghentikan Seraphim yang sudah bergerak karena perintah oleh Lucy. Vegapunk, Lilith, dan Edison pun bergerak untuk menghentikan Seraphim. Zoro dan Brook juga bergerak. Bahkan Zoro menyebut pernah bertemu dengan mereka, namun para Seraphim sudah bergerak menghancurkan laboratorium. Bahkan Seraphim kloningan Mihawk hendak menebas Lilith dengan serangan pedang jarak jauh. Namun serangan itu dihentikan oleh Zoro. Zoro juga bertanya, siapa sebenarnya sosok itu? Edison lalu berteriak untuk menghentikan para Seraphim. Tapi Edison terlambat. Seraphim kloningan Jinbe terlebih dahulu menembakkan laser dan terjadi ledakan. Vegapunk, Lilith histeris melihat itu. Namun tiba-tiba Sanji datang di samping Zoro. Ternyata dia menyelamatkan Edison. Dia bilang apa yang dilakukan Edison itu sangat berbahaya. Lilith pun terharu meneteskan air mata melihat teman kloningannya selamat. Semua Seraphim pun berhenti menyerang. 4 pasifista level tinggi ini berdiri di depan Zoro. Masing-masing kloningan bawa Hancock, Dracul Mihawk, Jinbe, dan Bartolomeo Kuma. Kemudian ada ucapan terima kasih dari Vegapunk kepada Stasi. Dia ditawari untuk ikut meninggalkan pulau, dan dia pun bersedia. Sementara itu, di sisi lain Pulau Egghead, Dr. Vegapunk dikabarkan sudah menghilang. Beralih ke Pulau Sphinx di dunia baru kampung halaman Shirohige, Marco yang baru datang dari Wano diwaduli oleh anak-anak kalau angkatan laut telah datang saat Marco berada di Wano. Kata anak-anak, angkatan laut akan membawa pergi harta karun Shirohige. Aksi angkatan laut sangat brutal seperti bajak laut. Bahkan Pulau Sphinx disebut tidak berurusan dengan pemerintah dunia sehingga tidak perlu hukum di situ. Warga yang tidak mau memberitahu keberadaan harta karun Shirohige, mereka dianggap pemberontak. Bahkan salah satu perwira angkatan laut mengancam akan menembak bocah tersebut. Perwira itu berkata agar anak-anak dan orang tua tidak usah berlagak sok jago saat tidak ada Marco. Dia mengarahkan senjatanya ke seorang nenek. Tiba-tiba, perwira itu mendapat pukulan hebat. Ternyata Edward Weevil datang dan menghajar mereka. Weevil sangat marah karena angkatan laut berulah di kampung halaman ayahnya. Perwira itu yang bernama Kolonel Lethal
terbang dan menghantam bukit. Anak buah mereka pun terkejut dengan kedatangan mantan si Chibukai itu. Ternyata unit militer tidak berhasil menangkap para Shichibukai seperti Weevil. Angkatan laut pun kabur dan kembali ke kapal meminta bantuan ke markas pusat. Saat anak-anak bercerita ke Marco, muncul Miss Buckingham Stacy. Dia bilang Admiral Green Bull datang mengalahkan Weevil dan menangkapnya. Dia meminta Marco untuk menyelamatkan Weevil dan menyerahkan warisan Shirohige. Miss Buckingham Stacy adalah mantan anggota bajak laut Rocks yang menyebut dirinya sebagai ilmuwan. Buckingham Stacy juga bilang ke Marco agar percaya bahwa Weevil adalah garis keturunan Shirohige, karena ada satu orang yang bisa membuktikan itu semua, yaitu Dr. Pegapang. Di lautan ada beberapa kapal angkatan laut bersama kapal pemerintah dunia. Admiral Kizaru nampak ngobrol dengan salah satu tetua pemerintah dunia, yaitu Gorosei. Mereka membicarakan tentang Dr. Pegapang. Gorosei pun nampak kecewa dengan tindakan Pegapang akhir-akhir ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Till my shadow turns to sun rays, and